perkampungan yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami atas nama pengurus Lingkungan Nazaret dipercayakan untuk menjadi pendamping pada ibadah malam perkampungan pertama pada malam ini. Sebelum itu, sekali lagi kami atas nama pengurus menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada kita semua, khususnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun dalam suasana perkampungan kita dapat bertemu, kadang-kala kita tidak menyadari bahwa hal semacam ini sebenarnya banyak positifnya. Kenapa? Tahun dulu kita tidak pernah bertemu, di saat seperti ini malah bisa bertemu. Itu salah satu positifnya. Itu bagi saya, entah bagi Bapak Ibu. Saya jarang ketemu, mungkin waktu ibadah seperti ini saya sering dapat teman itu seperti Ketua Lingkungan 5 itu. Saya jarang sekali ketemu beliau. Tapi sejak malam ini saya ketemu, puji syukur. Sama panjang umur kita beliau ya. Terima kasih kepada pengurus lingkungan sekali lagi mempercayai kami untuk menjadi pendamping, dan nantinya ibadah bagian liturgi Ibu Diakon Susilawati dan penyampaian firman Tuhan oleh Pendeta Joni Wahyu Ginstila. Itu saja yang perlu kami sampaikan, dan selanjutnya mungkin kita ingin tahu juga kronologi kejadian apa gerangan ibadah kita malam ini sehingga kita dapat terkumpul. Mungkin dari pihak keluarga saya yang mewakili bisa menyampaikannya. Kami beri itu sampai. Salam. Selamat malam. Saya berdiri pada malam hari ini memperkenalkan diri. Saya adalah salah satu pihak keluarga, yaitu yang paling muda ya, yang paling bungsu. Nah, kami bersaudara ada 5 orang ya. Yang pertama adalah yang sudah meninggal, mendiang ibu kita Parisita, yang anaknya sekarang hadir yaitu si Dewi Sertika. Kemudian yang kedua ya, yang meninggal pada saat sekarang, yang punya anaknya juga hadir ya, 1 orang, si Made Alkamala. Sedangkan adiknya sekarang masih dalam perjalanan dari Singapura, dari Thailand. Untuk malam ini dia sudah berada di Jakarta, kemungkinan pada besok malam baru dia bisa tiba di sini. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Kalau dia sudah tiba, kita akan melakukan pemakaman. Kemudian yang ketiga, kakak saya yang bernama Suhardi ya, mungkin ada juga hadir. Dia ini bertinggal di Buntok ya, atau dipanggil Neneng ya. Kemudian yang keempat adalah kakak saya yang berada di Perut Cahu, mungkin sudah banyak yang kenal. Saudara kakak saya Adi Hartono, dan saya adalah yang paling sulung atau yang terakhir, yang paling bungsu. Ya. Kebetulan masih single. Demikianlah perkenalan dari saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Lingkungan 1 Nazaret atas bantuannya dalam rangka meninggalnya mendiang kakak kami Sukarni. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta pelayanan yang bersedia melayani kami baik dalam keadaan sakit dan sampai saat dia meninggal. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada kerukunan warga Parupar ya, yang telah membantu baik secara material maupun moral, dan juga kerukunan warga KWTS.
Nah, kemudian saya akan menguraikan kronologi penyakit kakak kami ini ya. Penyakit kakak kami ini adalah dimulai dari Januari 2022. Nah, pada saat itu beliau pernah berobat di Rumah Sakit Doris Silvanus dan didiagnosakan kena penyakit paru-paru. Kemudian tahun 2023 beliau berobat lagi di Rumah Sakit Umum Daerah dengan kronologis dikatakan kena penyakit sesak napas. Kemudian masuk lagi pada bulan Maret 2024. Kebetulan itu saya ikut mengantar beliau ke Banjarmasin yang beliau didiagnosa kena penyakit sesak napas atau jantung ya. Jadi dari situ mulai ketahuan. Kemudian pada Januari lagi 2025 beliau masuk lagi rumah sakit 2 kali di Rumah Sakit Umum Waratewe ya. Jadi 2 kali itu habis dari Banjarmasin, kemudian masuk lagi beliau di Waratewe 2 kali. Kemudian tanggal 31 kemarin yang terakhir ya, beliau masuk lagi 31 Mei 2025 masuk ke ruang RSUD. Kemudian inilah yang langsung menyebabkan penyakitnya komplikasi dan akhirnya meninggal dunia dan tidak bisa diselamatkan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak perawat yang telah merawat beliau selama beliau sakit, baik para dokter, para pelayan hamba-hamba Tuhan. Semoga kebaikan kalian bisa Tuhan yang membalasnya. Demikianlah sambutan yang bisa saya sampaikan secara ringkas pada malam hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya kembalikan kepada petugas lingkungan Nasaret. Salam. Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatannya pada malam hari ini mempercayakan kami untuk menjadi liturgus dalam ibadah perkabungan. Liturgi perkabungan yang kita pakai pada malam hari ini bentuk yang pertama. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, maka ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Marilah kita menyanyi bersama dari Kidung Pujian nomor 332 halaman 66 dari buku perkabungan, halaman 66 nomor 332, bait yang pertama dan yang kedua. Pada bait yang kedua jemaat diundang berdiri. Kekuatan
dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dari buku penghiburan nomor 164 halaman 113 bait yang pertama dan yang kedua. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dan dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena itulah dengan yakin kita semua bahwa maut maupun hidup tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari penetua dan diakon lingkungan Nazaret. Disilakan. Mengatur anak-anak.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan dari buku penghiburan nomor 401, bait yang pertama hingga yang kedua, halaman 79. Yang sedang pergabungannya dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, artinya nas kita ini mengingatkan kita, artinya kalau kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, tentunya ada rasa duka kita, ada kesedihan kita, wajar bagi kita. Tetapi nas kita ini memberikan juga artinya pemahaman bagi kita bagaimana rasa kehilangan itu tidak hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Dan saya mengambil dari kitab Perjanjian Lama, kita belajar dari kitab Perjanjian Lama ini, bertubi-tubi menimpa dalam kehidupannya, tetapi ia tidak hilang pengharapan dia tentunya kepada Tuhan. Dan juga kita harapkan bagi keluarga dan rumah tangga tempat ini juga, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Lama
kita buka bersama-sama. Saya tertarik dari kitab Ayub ini karena dikatakan dari kitab Ayub pasal pertama ini, Ayub pasal pertama ayat yang ke-21b ini sampai ayat ke-22 ini yang demikian bunyinya, atau dengan judul perikop kesalahan Ayub dicoba. Ayat yang ke-21b yang demikian bunyinya sampai 22 itu mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil terpujilah nama Tuhan dalam semua itu. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Nah, sidang pergabungan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kalau kita berbicara tentang kematian ini, artinya kematian ini boleh katakan tidak dapat kita tangkis, tidak dapat kita tolak. Artinya setiap manusia nantinya mengalami yang namanya kematian, tetapi kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengambil kita. Kita ingin menggembiranya. Nantinya boleh katakan sedang pergabungan dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kalau ada orang yang kita kasih, orang kita cintai, artinya meninggalkan kita. Berbeda kalau kita pergi ke tempat lain, itu wajar. Tetapi kalau orang kita cintai, kita kasih ini meninggalkan kita untuk selama-lamanya di tengah kehidupan kita, tentu ada rasa duka cita, tentu ada kesedihan dalam kehidupan kita. Artinya boleh dikatakan itu wajar dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia kalau ditinggalkan, orang dikasihi, tidak mungkin mereka tidak bersedih atau berduka cita. Tapi nas kita ini mengajarkan bagi kita bagaimana merasa kehilangan tersebut, tetapi kehilangan ini tidak mempengaruhi iman, kepercayaan itu tidak kepada Tuhan Yesus. Dan kita belajar dari kitab Ayub ini. Padahal kita melihat dari kitab Ayub ini, Bapak Ibu sedang pergabungan dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu dapat kita lihat dari ayat yang pertama. Itu dikatakan Ayub bersama ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Artinya sidang pergabungan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya Ayub adalah orang yang sangat mengasihi Allah. Bahkan orang takut akan Tuhan, orang setia kepada Tuhan, menjauhi dikatakan kejahatan. Luar biasa kesetiaan dari Ayub ini. Tetapi apa? Ia kehilangan semua yang ia miliki. Yaitu boleh katakan harta, anak-anaknya, istri yang mencemoohkan dia. Mungkin kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu jemaat, kalau pencobaan bertubi menimpa dalam kehidupan kita silih berganti, mungkin kita akan menuduh Allah. Oh, kenapa pencobaan ini silih berganti? Nantinya boleh katakan sedang pergabungan, tetapi apakah Ayub mengeluh atas pencobaan yang silih berganti? Malah dikatakan harta, anak-anaknya, istrinya mencobakan dia. Luar biasa. Sanggupkah kita menghadapi semua itu? Mungkin secara logika dan manusia, mungkin kita akan putus asa, mengeluh, mempersoalkan Allah. Nantinya boleh katakan artinya nas kita ini memberikan juga apakah Ayub mengeluh. Dan dikatakan dia tidak mempersoalkan Allah atas pencobaan yang menimpa dirinya. Kenapa dia tidak mempersoalkan Allah pencobaan di dalam dirinya? Dan kita lihat dari kitab Ayub ini, boleh katakan Ayub pasal pertama ayat yang ke-21b sampai 22 itu dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan dalam semua itu. Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia tidak mempersalahkan Allah.
atas pencobaan bertubi-tubi menimpa dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan pada ayatnya ke-21b dikatakan Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan dalam semua itu. Atas pencobaan tersebut Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Nah, sekalipun boleh katakan ia adalah orang setia kepada Allah, tetapi itu tidak menjadi alasan baginya untuk menuntut atau merasakan Allah atas pencobaan yang menimpa dirinya. Bahkan tidak mempengaruhi imannya. Nanti boleh katakan sidang pergabungan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya Ayub adalah contoh dari orang-orang yang boleh katakan rela kehilangan miliknya yang berarti, dan kehilangan itu tidak mempengaruhi iman percayanya kepada Yesus Kristus. Kita pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus menghadapi segala pencobaan tersebut. Artinya sidang pergabungan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan firman Tuhan diperhadapkan kepada kita pada saat ini dalam ibadah pergabungan kita pada saat ini. Tentunya memberikan juga penghiburan bagi keluarga dalam rumah tangga tempat ini, yang dimana kepala rumah tangga tempat ini telah diambil, yaitu Median Sukarni. Di tengah-tengah keluarga dalam rumah tangga tempat ini, dan boleh katakan tentunya nah kita hari ini sebetulnya sebagai bagian apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga dalam rumah tangga tempatan, yang kita dapat melihat apa yang terjadi tentunya sebagai bagian dari rencana Allah yang boleh katakan yang indah dalam kehidupan kita tentunya manusia. Nah, kali itu boleh katakan karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Karena boleh katakan siapa mati dalam Yesus Kristus dan setia sampai mati, Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Tentunya apa pada kesetiaan kita mengiringi Tuhan kita Yesus Kristus. Di kitab Wahyu dikatakan siapa setia sampai mati, Tuhan akan beri mahkota. Itu kebahagiaan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Dan tentunya kita juga bersyukur, berterima kasih, kita juga menyadari bahwa kematian bukan akhir dari segala galanya. Di mana boleh katakan Tuhan menginginkan kita agar kita tegar menghadapi semua itu. Dan kita boleh katakan melihat betapa banyak hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa menggeramkan diri dan kedukaan yang berkepanjangan. Nah, artinya berkepanjangan itu ibaratnya tidak ada pengharapan. Artinya wajar kita bersini jangan sampai kita berpanjang sampai kita kehilangan pengharapan, kita putus asa sampai mempersalahkan Allah. Ini menjadi permasalahan karena dikatakan di dalam 1 Tesalonika jangan seperti orang yang berduka cita yang tidak muncul pengharapan. Nantinya jelas dikatakan dari 1 Tesalonika jelas mengatakan bagi kita ya, supaya kita mengetahui bagaimana orang yang meninggal dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah. Nah, dikatakan di sini pada 1 Tesalonika pasal ke-4 itu dia mengatakan selanjutnya tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengerti tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nanti boleh katakan sidang, bukankah kita percaya? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, bukankah kita percaya kepada Kristus dan berserah kepadanya karena kita mencari keselamatan, tentunya bukan kebinasaan. Artinya boleh katakan sudah seharusnya yang paling diterga ketika kita mulai beriman adalah karena saya tidak ingin binasa. Saya ingin diselamatkan. Nanti boleh katakan artinya ini juga memberikan penjelasan kepada kita. Artinya kepada kita untuk kita memahami dasar keadaan orang yang meninggal itu di dalam Yesus Kristus. Dan jelas dikatakan kita tidak perlu khawatir dan tenggelam dalam kesedihan yang dalam. Yang dalam itu artinya tidak
mempunyai pengharapan. Tentunya kita sebagai orang percaya tentunya hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terutama bagi keluarga yang ditinggalkan ini di dalam pengharapan mereka di hari-hari selanjutnya. Karena dikatakan artinya pencobaan, tantangan, badai kehidupan silih berganti dalam kehidupan kita dengan siapa kita berjalan. Tentunya kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Mazmur dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Artinya yang menuntun kita air tenang, memberikan kelegaan kepada kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah itu dikatakan artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melainkan firman Tuhan ini yang menghiburkan. Agar keluarga tinggalkan ini tidak kehilangan pengharapan mereka. Dan kita juga bersyukur berterima kasih dia tuh mendiang Sukarni ini. Kenapa saya katakan kita bersyukur? Ini jangan salah artikan. Kita bersyukur berterima kasih karena mendiang Sukarni telah artinya pulang ke rumah Bapak dengan damai. Dia meninggal dengan damai. Berkat apa? Berkat kesetiaannya, berkat imannya. Sehingga kalau kita setia sampai mati, tentunya ada kebahagiaan. Nah makanya kita yang hidup ini, tentunya mari kita isi hidup kita. Kita persiapkan diri kita sebelum Tuhan memanggil kita. Kita hidup kita dengan setia, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sehingga saat kita dipanggil, kita sudah persiapkan diri kita dengan baik. Kita tahu Tuhan menjemput kita. Makanya selama Tuhan berikan kesempatan hidup yang singkat ini, mari kita isi hidup yang singkat ini untuk melakukan kebenaran-kebenarannya. Nah biar dengan pemberitaan firman Tuhan disampaikan kepada kita pada saat ini, Tuhan sesa memberkati firman-Nya, menghibur, menguatkan keluarga rumah tangga tempat yang tinggalkan ini, istri yang tinggalkan, anak-anak, dan agar mereka tidak hilang pengharapan mereka, agar mereka dimampukan untuk setia mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Dan dia ini artinya mati dalam Tuhan Yesus Kristus dan hidup bersama Kristus di dalam kemuliaan. Tuhan telah menyediakan tempat berbeda dengan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan di rumah Bapa tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan air mata. Berbeda dengan kehidupan kita di dunia ini, ada kesakitan, ada penderitaan. Dia sudah damai bersama dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sebelum kita memasuki doa syafaat, kita akan mendengarkan puji-pujian dari warga Perupara. Disilakan. Tes. Bapak Ibu yang merasa warga Perupar, kami minta untuk kita bersama-sama membawakan pujian penghiburan untuk keluarga. Dari buku penghiburan halaman 236.
Ya, mari kita tundukkan kepala kita bersatu doa. Khususnya kita berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan ini, keluarga duka kita ini. Jadi juga berdoa bagi anak mereka yang masih dalam perjalanan, supaya ditibakan nantinya dengan selamat. Dan juga kita nantinya berdoa bagi rencana-rencana keluarga duka kita ini,
Dan rencana mereka pada hari Selasa akan melaksanakan pemakaman, artinya pemberangkatan dari rumah ini ke pemakaman agar setiap rencana itu Tuhan berkati dalam proses Tuhan sertai. Dan bagi kita yang hadir pada saat ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan kami sembah dan kami puji di dalam anak Yesus Kristus. Tentunya kami berterima kasih, tentunya kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Dan terima kasih ya Tuhan atas kekuatan, kesehatan Kau berikan kepada kami sehingga pada saat ini kami sedang jemaat-Mu. Tentunya dapat dihimpunkan di satu tempat keluarga duka kita ini, kami bersama-sama berhimpun untuk sama memberikan juga penghiburan kekuatan bagi keluarga duka kita ini, khususnya bagi istri ditinggalkan, bagi anak, bagi menantu, bagi cucu yang ditinggalkan ya Tuhan. Dan tentunya firman Tuhan berikan juga penghiburan, dan penghiburan sejati hanya datang dari firman Tuhan yang memberikan penghiburan bagi keluarga duka cita ini, agar dalam mereka menjalani hari kehidupan mereka selanjutnya, mereka tidak kehilangan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, melainkan mereka setia mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ibu akan datang kerajaan surga Bapa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan disampaikan kepada kami dan ibadah pergabungan ini ya Tuhan. Dan firman itu menghibur, dan itu merupakan sumber kehidupan sejati datang dari firman Tuhan, memberikan kekuatan dan kekuatan rumah tangga tempat ini tidak hilang pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih dari itu ya Tuhan, tentunya kami dari kematian, tentunya tidak dapat kami tangkis, tidak kami elak di sepanjang kehidupan kami. Dan tidak kami juga mengalami yang namanya kematian tersebut. Tetapi kami akan percaya, karena kematian bukan batas akhir kehidupan kita manusia, tetapi jembatan menuju kehidupan kekal. Dan khususnya juga pada saat ini, yaitu median sukari telah diambil tengah-tengah kuat rumah tangga tempat ini, kami akan percaya Tuhan telah menjadikan tempat, yaitu di rumah Bapa. Dan kami akan percaya di rumah Bapa tidak ada lagi kesakitan atau penderitaan yang mata, tapi hidup bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Dan mendiam ini setia sampai menghembuskan nafas akhirnya, tetap setia mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan percaya upah dari kesetiaan, percaya itu kebahagiaan kehidupan kekal yang sosial bagi mereka yang mati di dalam Yesus Kristus. Jika kami datang kerajaan sorga Bapa Yesus Kristus, dan pada saat ini kami serahkan keluarga duka cita ini Tuhan, istri yang ditinggalkan, anak menantu itu, keluarga ditinggalkan, keluarga besar mereka. Engkau berikan pengharapan, Kau berikan juga penghiburan bagi keluarga ditinggalkan ini ya Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga rumah tangga tempat ini merupakan rencana yang indah bagi kehidupan kami sekalian, khususnya bagi keluarga rumah tangga tempat ini. Dan lebih dari itu ya Tuhan, biarlah keluarga rumah tangga tempat ini wajar mereka pada saat ini berduka cita, bersedih, tetapi jangan sampai kesedihan itu menghilangkan kebaikan Tuhan. Jangan sampai mereka putus asa dan hilang pengharapan mereka. Mampukan mereka untuk tidak hilang pengharapan, dan kami percaya pada kehidupan silih berganti dalam kehidupan kami, tentunya bersama dengan siapa yang berjalan, tentunya bersama dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Allah yang Immanuel yang usaha dibesarkan kehidupan keluarga dalam rumah keluarga duka cita ini.
Saya memberikan penghiburan, kekuatan, pengharapan bagi mereka dan mereka menjalani hari-hari selanjutnya. Khususnya bagi istri tinggal kamu, bagi anak, bagi mantu, cucu dan kehidupan keluarga besar mereka, beri mereka pengharapan dan mereka menjalani kehidupan mereka, terutama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga pada saat ini Tuhan kami juga berdoa, khususnya bagi anak warga rumah tangga tempat ini yang pada saat ini masih dalam perjalanan menuju ke Martelenya Tuhan. Engkau berikan kepada anak mereka dalam perjalanan ini kekuatan, kesehatan senantiasa, keselamatan juga mengiringi di dalam perjalanan daripada rumah tangga tempat ini itu dapat sampai di Martele dan mereka dapat dihimpunkan di tempat bersamaan dan mereka saling menghibur menguatkan satu sama lain sebagai satu keluarga. Dan juga pada saat ini ya Tuhan, kami serahkan juga setiap rencana-rencana daripada keluarga duka kita ini ya Tuhan. Pada hari Selasa nanti mereka akan melaksanakan rencana mereka untuk melaksanakan pemberangkatan dari rumah ini menuju ke pemakaman ya Tuhan. Kau tetap menyertai setiap rencana-rencana yang mereka lakukan. Proses yang direncanakan oleh keluarga duka kita ini Tuhan lancarkan. Engkau berikan juga hari baik, sehingga setiap rencana daripada keluarga rumah tangga tempat ini Tuhan sertai dan mereka dapat melaksanakan. Dan semua itu kami serahkan setiap rencana Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Campur tangan penyertaan Tuhan mengiringi dalam proses setiap rencana mereka agar dapat berjalan dengan baik. Dan juga pada saat ini Tuhan kami serahkan, kami hadir pada saat ini untuk tetap memberkati kehidupan kami sekalian. Engkau berikan juga kekuatan kesehatan, sehingga dari kekuatan kesehatan Engkau berikan kepada kami. Kami tentunya bahu-membahu membantu keluarga dalam rumah, keluarga duka kita ini, dan wujud kebersamaan kami saling menghibur, menguatkan dalam satu tubuh Kristus, saling menghibur, menguatkan satu sama lainnya. Ya kepada dalam kerajaan surga Bapa di dalam Yesus Kristus, ampuni segala dosa salah kami yang perbuat di sepanjang kehidupan kami. Dalam Tuhan tentunya ada pengampunan. Inilah seluruh doa kami alaskan tentunya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jatuhnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan kita untuk mengumpulkan persembahan. Nas pengantar, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita berdoa. Dalam segala perkara tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan dalam setiap persoalan tidak ada yang rahasia. Oleh karena itu, Tuhan sendiri yang menilik akan kehidupan dan keberadaan kami. Meskipun dalam kedukaan dan kesedihan seperti ini, kami tetap merasa kasih dan kebaikan-Mu. Tuhanlah yang menghibur, menopang dan menguatkan hati kami, sehingga kami tetap merasakan berkat dan kemurahan-Mu. Oleh sebab itu, kami dengan ketulusan dan kerelaan mau menyerahkan persembahan kasih sebagai wujud kebersamaan kami dengan keluarga duka. Dan bersamanya kami menyerahkan segenap kehidupan kami
Kiranya Tuhan memberkati sehingga berkenan menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa di dalam surga. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari buku penghiburan 439 halaman 94. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Penghiburan 225 dengan judul Allah Peduli.
kita menerima berkat daripada Tuhan, nantinya jemaat sambut. Amin, amin, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita selesai. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan kami dalam memimpin ibadah pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kepada pendamping. Terima kasih kepada Gus maupun Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Nya. Ibadah kita selesai. Puji syukur kiranya ibadah ini layak dan harum di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kami atas nama Majelis Jemaat khususnya lingkungan Nazaret menyampaikan maaf andai kata selama beliau sakit sampai menghabiskan napas dari malam. Pelayanan kami sedang di Nazaret agak kurang, kami mohon dimaafkan. Memang saya kemarin malam terkejut telepon Pak Ketua Lingkungan Pak Yulian bilang ya bantu saya atau temani saya ke rumah sakit sekitar jam 10 lah Pak. Ya, yang saya maaf, saya ini sedang serang demam berat flu, batuk-batuk dan urusan begitu. Jadi saya minta maaf pada beliau, saya kurang sehat juga. Carilah teman yang lain. Sebenarnya kami pun berat menolak karena satu-satunya pelayanan ini yang sebenarnya saya tidak bisa menolak, khususnya kemarin saya juga dipilih sebagai ketua SPB di lingkungan apa namanya Sintasi. Karena berapa 3 lingkungan di Sintasi ini semua tidak ditampilkan, tidak mewakili. Kami saja yang dari Nazaret yang tampil, maka mau tidak mau, suka tidak suka, saya yang menjadi ketua. Tapi bagi saya itulah waktu yang saya manfaatkan mumpung saya masih sehat. Sepanjang kita dipercaya jemaat, bukan karena kita mau, tapi karena dipilih, itu akan saya ambil. Itulah prinsip saya hidup. Saya betul-betul memanfaatkan waktu, karena bagi saya waktu tidak bisa diulang. Dan kalau omongan lain itu bisa di-replay atau diulang, kalau waktu tidak bisa. Tapi sering kita dengar untuk menyingkat waktu katanya. Sebenarnya tidak pernah itu menyingkat waktu. Waktu tidak bisa disingkat, acaranya lama waktunya itu yang bisa disingkat. Tapi waktu itu selalu berjalan. Misalnya acaranya 1 jam mungkin, bagaimana kalau setengah jam Pak? Bisa, oke, bisa kita usahakan. Dan perlu juga saya beritahu, di samping saya penelitian diakon di Nazaret ini, saya juga bergabung di perkumpulan Perupar Pepas Surji Pringlaho. Makanya saya tadi ikut juga puji-pujian. Karena ibu saya khususnya dari Pepas, turunan dari dulu buwe kami paling tua yaitu buwe Robin Enzo, itulah buwe kami, buwe tertua di Pepas dulu. Itu salah satu supaya diketahui, dan bapak saya memang orang Maanyang Kamiang Layang, Daar Sarapak asal-usul. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini juga kami sekali lagi atas nama majelis, atas nama menyampaikan mohon maaf. Inilah keberadaan kami pengurus. Ada banyak kekurangan dalam pelayanan, kami mohon maaf. Dan apa katanya tadi, pemakaman direncanakan pemakaman beliau ini, pemakamannya hari Selasa katanya. Mudah
mudah-mudahan kita bisa sama-sama juga datang kemari misalnya, jadi nantinya kita bisa sama-sama mengantar almarhum ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf, atas panjang lebarnya juga kami mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Kami kembalikan kepada pihak keluarga. Selamat malam. Bapak Ibu, kami mohon bertahan karena kami ada menyediakan al-kadarnya yang pada malam ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang bisa meluangkan waktunya mengikuti kami menjaga jenazah, kami persilahkan. Bagi yang ada kesibukan dan sebagainya, kami persilahkan. Demikian kami serahkan untuk doa makan kepada Bapak Pendeta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, mari kita bersatu dalam doa untuk makanan minuman yang disediakan oleh keluarga duka kita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, khususnya dalam ibadah pergabungan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau tetap menyertainya Tuhan, baik dari awal perjalanan berakhirnya, dan ibadah berjalan baik karena campur tangan penyertaan Tuhan mengiringnya. Tentu dalam ibadah ini ya Tuhan, tadi sudah Engkau perdengarkan kami dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menguatkan kuat dalam rumah tangga tempat ini ya Tuhan, terutama dalam mereka menjalani kehidupan mereka selanjutnya. Dan juga walaupun keluarga dalam rumah tangga tempat ini berduka cita, tetapi berkat-berkat masih mengalir dalam kehidupan mereka. Pada saat ini mereka telah menyiapkan bagikan makanan minum, biar Engkau berkatinya Tuhan, agar makanan demi menjadi kekuatan bagi kesehatan jasmani rohani kami, khususnya iman percaya kami. Dan nantinya Tuhan, walaupun sidang jemaat menemani keluarga rumah tangga tempat ini, biar Engkau berikan juga kekuatan kesehatan, sehingga dimampukan untuk menemani keluarga rumah tangga tempat ini, saling menghibur, menguatkan, inilah tanda kebersamaan kami. Dan nanti pun kalau sidang jemaat Tuhan ke tempat mereka masing-masing, ke rumah mereka masing-masing, ya penyertaan Tuhan mengirimnya Tuhan, sehingga dibawakan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun juga ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan untuknya di dalam nama Yesus Kristus, dan kami sambut berkat-Mu. Amin. Kami mewakili keluarga dalam kesempatan ini nanti setelah kita makan, minum dan seterusnya, kami minta dengan hormat kepada kerukunan warga Teroyan dan juga kepada warga Perupar supaya kita bisa bertahan, karena sesuai dengan rencana keluarga pemakaman. Nah, di dalam pemakaman ini sebagaimana biasanya ada paner jampa. Nah, karena warga Teroyan juga ada Pak Yamuan, ada Pak Muhyiddin dan lain-lainnya, supaya kita bisa bertahan. Ada Pak Muhyiddin dan juga kepada Pak ke Perupar juga ada Pak Julian Lupo dan semuanya, baik dia laki-laki maupun perempuan yang kiranya bisa bertahan untuk kita melaksanakan acara paner jampa. Nah, untuk selanjutnya perlu juga kami sampaikan kepada pihak keluarga, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh keluarga tadi, beliau ini sakit dari tahun 2022. Kami atas nama kerukunan selama beliau sakit, baik di Palangkaraya, Banjar, bahkan di Muara Tewe, beberapa kali masuk rumah sakit di Muara Tewe, kami tidak bisa menjenguk beliau secara full. Nah, itulah kemampuan kami karena kesibukan. Dan untuk selanjutnya juga perlu kami sampaikan kepada keluarga dari kerukunan warga Perupar, juga ada menyampaikan taliasi yang nantinya bisa diterima. Taliasi ini bukan dari saya, tetapi saya cuma menyampaikan taliasi ini juga berasal dari warga untuk warga. Jadi sesuai dengan kesepakatan warga,
inilah yang bisa kami sampaikan. Kami cuma mengelola saja. Terima kasih, dan kami minta kepada perwakilan keluarga untuk menerima. Bisa aja bukan kamu menyerah. Buat itu kenapa Pak? Perwakilan dari keluarga siapa? Nabi Aten atau Ibu Dewi? Yang dilihat dari jumlahnya, inilah kesepakatan mereka. Mohon diterima. Serahkan ke saudara aja langsung. Jumlahnya. Jangan bisa dimungkin lah, mundur dulu. Bapak Ibu yang terkasih, kolekte pada malam hari ini, malam perdagangan yang pertama berjumlah Rp1.091.000 dan ada 6 lembar amplop. Seperti kebiasaan kita, karena jenazah masih ada, jadi persembahan ini kita serahkan kepada pihak keluarga. Kepada pihak keluarga kami persilahkan untuk menerima uang tersebut. Menerima. Coba tarik. Terima kasih. Ada di foto. Foto. Iya, Makanya yang membaca iya. Lu bikinnya menerima menyerah ya. Gue tahu. Foto. Enam semuanya tuh.